thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailus Sa'adah, NIM 2219053. Di sini saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai yang pertama ada strategi pembelajaran, yang kedua ada metode dalam pembelajaran, yang ketiga ada alat dan bahan dalam pembelajaran. Nah, video ini disusun guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi belajar mengajar oleh Bapak Muhammad Nurul Huda. Nah, silakan videonya dapat ditonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Silakan ditonton videonya. Untuk menghasilkan pendidikan yang baik, tentunya harus memiliki strategi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penetapan strategi yang relevan merupakan suatu keharusan. Strategi pembelajaran yang tepat itu akan membina peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan sekaligus adaptif terhadap berbagai situasi yang terjadi dan yang mungkin terjadi. Nah, strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Nah, agar dapat merancang serta melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif, perlu memperhatikan unsur-unsur strategi dasar atau tahapan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku. Tujuannya untuk selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memilih pendekatan pembelajar, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus dipertimbangkan dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling tepat, dan paling efektif guna mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, strategi indukatif adalah suatu strategi pembelajaran yang memulai dari hal-hal yang khusus barulah menuju hal-hal yang umum. Kemudian yang kedua ada strategi dedukatif atau itu strategi pembelajaran yang umum menuju hal-hal yang khusus. Kemudian yang ketiga ada strategi campuran, yaitu gabungan dari strategi indukatif dan dedukatif. Ada pula strategi regresif, yaitu strategi pembelajaran yang memakai titik tolak zaman sekarang untuk kemudian menelusuri balik atau ke belakang ke masa lampau yang merupakan latar belakang dari perkembangan kontemporer tersebut. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran yang dibedakan menurut pusat pembelajarannya, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua ada strategi belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi pengajaran. Sedangkan jika dilihat dari kegiatan pengolahan pesan atau materi, maka strategi belajar mengajar itu dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar ekspositori, di mana guru itu mengolah secara tuntas pesan atau materi sebelum disampaikan di kelas, sehingga peserta didik tinggal menerima saja. Kemudian yang kedua, ada strategi belajar mengajar heuristik atau kurioristik, di mana peserta didik itu mengolah sendiri pesan atau materi dengan pengarahan dari guru. Strategi belajar mengajar dilihat dari cara pengolahan atau memproses pesan atau materi dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar deduksi, yaitu pesan diolah mulai dari umum menuju kepada yang khusus, dari hal-hal yang abstrak kepada hal-hal yang konkret. Kemudian yang kedua, strategi belajar mengajar induksi, yaitu pengolahan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal umum, dari peristiwa-peristiwa wayang bersifat individual menuju yang ke generalisasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam pembelajaran.
Pengertian metode pembelajaran menurut Luluk Suryani dan Leo Agung dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar membedakan antara strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, di mana strategi pembelajaran sifatnya itu masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya itu digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi pembelajaran itu merupakan a plan of operation achieving something. Sedangkan metode adalah a way in achieving. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama itu ceramah, yang kedua demonstrasi, kemudian yang ketiga dengan diskusi, yang keempat dengan simulasi, kemudian yang kelima laboratorium, kemudian yang keenam pengalaman lapangan, kemudian yang ketujuh brainstorming, dan yang ke-8 debat, yang ke-8 debat, kemudian 9 simposium, dan sebagainya. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai sesuatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran. Nah, pengertian seluruh perencanaan itu jika dikaitkan dengan konsep yang berkembang dewasa ini meliputi standar kompetensi atau SK, kemudian ada kompetensi dasar atau UKD, ada indikator, tujuan pembelajaran, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka atau awal, kegiatan inti dan penutupnya, serta media pembelajaran, sumber pembelajaran yang terkait, sampai dengan penilaian pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Metode-metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran aktif yaitu metode pembelajaran audiovisual. Nah, metode pembelajaran yang digunakan audiovisual dapat memberikan dimensi lain pada pembelajaran. Dan selain itu, materi audiovisual dapat memberikan dimensi lain pada pembelajaran. Dan selain itu, materi audiovisual efektif itu menjangkau pembelajar dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Materi audiovisual dapat berteknologi rendah, misalnya tape recorder, atau berteknologi tinggi seperti TV dan pemutar DVD. Kemudian ada metode curah pendapat. Metode curah pendapat itu dapat juga digunakan dalam strategi pembelajaran yang aktif. Metode ini sangat efektif untuk mengetahui apakah yang telah diketahui oleh siswa. Misalnya, dosen meminta siswa menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa alam. Kemudian ada metode studi kasus. Nah, metode studi kasus itu juga dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran dengan memanfaatkan situasi atau kasus yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Biasanya, itu guru memberikan sebuah cerita yang berkaitan dengan konsep ataupun keterampilan yang akan dipelajari. Kemudian, siswa berdiskusi untuk melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi atas fakta-fakta ataupun situasi yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi juga digunakan dalam pembelajaran aktif sebab bersentuhan dengan bagaimana siswa memperagakan sesuatu. Strategi pembelajaran ini itu memperlihatkan bagaimana ia melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas. Kemudian ada metode penemuan. Nah, metode penemuan merupakan metode yang mendorong siswa aktif. Metode ini merupakan strategi pembelajaran di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Selanjutnya ada metode jigsaw. Metode jigsaw adalah metode yang menghendaki siswa belajar melalui kelompok. Metode ini mendorong kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok itu memahami dan mendalami sesuatu, kemudian digabung menjadi satu dengan anggota-anggota kelompok lain untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh. Nah, untuk metode-metode yang lain itu seperti metode kegiatan lapangan, metode ceramah, kemudian ada metode diskusi kelompok, metode pembicara tamu, metode tulis berantai, metode debat, metode bermain peran, metode simulasi, metode tugas, proyek, metode presentasi, dan masih banyak lagi metode-metode lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan secara komprehensif mengenai alat dan media dalam pembelajaran.
Alat peraga merupakan bagian dari media. Oleh karena itu, istilah media perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dibahas mengenai alat peraga. Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, alat peraga pembelajaran adalah semua benda dan sarana yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar dapat memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Gumawan mendefinisikan alat peraga pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk memperjelas materi pelajaran dan mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Sedangkan menurut Surya itu bahwa alat peraga merupakan salah satu faktor untuk mencapai efisiensi hasil belajar. Nah, berdasarkan pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat alat peraga dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu untuk kegiatan belajar itu lebih menarik dan tidak membosankan siswa, sehingga motivasi belajar siswa itu akan lebih tinggi. Kemudian kegiatan siswa itu lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, kemudian membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain sebagainya. Kemudian itu siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya. Kemudian itu juga dapat memberikan contoh yang selektif. Kemudian dapat merangsang berpikir analisis. Kemudian dapat menciptakan situasi belajar yang tanpa beban atau tekanan. Kemudian ada manfaat bagi guru, yaitu dapat memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dapat juga memberikan sistematika mengajar, kemudian dapat memudahkan kendali pelajaran, kemudian dapat membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian, lalu dapat membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar, kemudian dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Secara umum, media pembelajaran itu mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti misalnya itu objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, atau model. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Kemudian yang keempat itu dengan sikap yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran itu ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan. Nah, bila mana semuanya itu harus diatasi sendiri. Mempelajari dan memahami banyaknya klasifikasi media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli yang mereka mempunyai sudut pandang masing-masing itu, maka dikemukakan klasifikasi media pembelajaran paling tidak ada 5 macam, yaitu yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi atau hanya punya ukuran panjang dan lebar seperti gambar, bagan, grafik, poster, peta dasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada media tanpa proyeksi 3 dimensi atau punya ukuran panjang, lebar, dan tebal atau tinggi seperti benda sebenarnya, model, boneka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada media audio atau media dengar seperti radio dan tape recorder. Kemudian yang keempat, media dengan proyeksi atau media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, overhead, proyektor, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada televisi atau TV dan video tape recorder atau VTR. TV adalah alat untuk melihat gambar dan mendengarkan suara dari jarak yang jauh. Sedangkan VTR itu alat untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan kembali secara serempak suara dan gambar dari suatu objek. Nah, sebagai perbandingan dapat dilihat klasifikasi media pembelajaran yang dikemukakan oleh Rudy Bretz yang baginya menjadi 8 klasifikasi, yaitu yang pertama media audio visual gerak, yang kedua itu media audio visual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat ada media visual gerak,
yang kelima ada media visual diam, yang keenam ada media semi gerak, kemudian yang ketujuh media audio, dan yang terakhir yaitu media cetak. Prinsip pemilihan media sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibrahim menyatakan beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran antara lain. Yang pertama, sebelum memilih media pembelajaran, guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang paling baik untuk mencapai semua tujuan. Masing-masing media itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, penggunaan berbagai macam media pembelajaran itu yang disusun secara serasi dalam proses belajar mengajar akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif, artinya benar-benar digunakan dengan dasar pertimbangan efektivitas belajar siswa, bukan karena kesenangan guru atau sekedar sebagai selingan. Kemudian yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan syarat-syarat. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan media. Yang ketiga, biaya pengadaan. Dan yang keempat itu kualitas atau mutu teknik. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah yang pertama, media yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, metode mengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar atau tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Kemudian yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, itu guru harus mengenal ciri-ciri dan tiap-tiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah yang pokok yang dapat dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan atau penyajian, dan tindak. Mungkin begitulah video penjelasan secara komprehensif mengenai materi-materi yang sudah saya pilih. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah nilai UAS saya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.